Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Nah, kali ini kita akan sharing cara merawat tanaman keladi si cantik berdaun eksotis. Oke, sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih. Nah, tanaman keladi merupakan sebutan untuk tanaman daun dengan jenis Caladium dan Alocasia. Tanaman hias ini kerap dijadikan pilihan dalam menghiasi hunian baik di dalam maupun di luar ruangan. Supaya tanaman keladi bisa tumbuh dengan hasil yang memukau, maka kita perlu merawatnya dengan langkah-langkah yang tepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembusukan. Nah, berikut tips cara merawat keladi si daun eksotis. Yang pertama, sesuaikan penyiraman dengan kondisi iklim. Pada dasarnya, tanaman keladi ini hidup di habitat yang basah, jadi pastikan tanaman ini mendapatkan air yang cukup dengan menyiramnya sehari 1 kali pada musim hujan dan 2 hari sekali pada musim kemarau dengan menggunakan penyiram tanaman. Jadi jangan pakai gayung, 1 gayung langsung disiramin ke keladinya ya teman-teman. Nah, kemudian tips yang kedua adalah gunakan media tanam yang sudah disterilkan. Jadi, sebelum teman-teman menggunakan media seperti cacahan atau irisan bambu, sekam mentah. Nah, kedua bahan tersebut terlebih dahulu sebelum digunakan harus disterilkan dengan cara dikukus kurang lebih 10-15 menit. Kemudian ditiriskan, setelah dingin, keesokannya baru dipakai untuk media tanam dari keladi ini. Kemudian media tanam yang lainnya adalah ada sekam mentah, ada sekam bakar juga. Jika teman-teman menggabungkan ketiga media seperti sekam mentah, sekam bakar, kemudian irisan bambu, gunakanlah perbandingannya adalah 1:1 atau 1 pot sekam mentah, 1 pot sekam bakar, dan 1 potnya lagi adalah daun bambu yang sudah diiris halus. Kemudian 1 potnya lagi baru tanah. Nah, itu ya teman-teman perbandingan. Nah, selanjutnya tips yang ketiga adalah beri penyinaran yang sesuai dengan jenis tanaman keladi. Seperti yang dijabarkan sebelumnya, tanaman keladi ini terdiri dari 2 jenis, yaitu Caladium dan Alocasia. Keduanya memiliki cara perawatan yang berbeda, khususnya dalam urusan pencahayaan. Tanaman keladi Alocasia harus ditaruh di tempat yang teduh, jadi jangan ditaruh di tempat yang terkena langsung oleh sinar matahari. Simpanlah seperti di teras rumah atau di dalam rumah yang tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Dan di sisi lain, tanaman keladi Caladium memerlukan cahaya yang banyak sehingga tidak masalah bila teman-teman menaruhnya di tempat terbuka seperti di pekarangan depan rumah atau di tempat yang terkena langsung oleh sinar matahari. Nah, itulah perbedaan dalam urusan pencahayaan antara Caladium dan Alocasia ya teman. Selanjutnya, jangan lupa beri pupuk secara teratur. Jadi tidak hanya manusia, tanaman juga butuh nutrisi demi menunjang kesehatannya. Berilah pupuk tanaman keladi ketika sudah berusia 4-5 minggu atau ketika sudah tumbuh tunas baru. Nah, teman-teman bisa menggunakan pupuk organik atau anorganik. Kalau pupuk organik contohnya adalah seperti pelet udang, karena dalam pupuk ini mengandung 16 asam amino yang mampu merangsang pertumbuhan serta antibodi dari tanaman keladi. Dan untuk pupuk anorganik, pastikan sebelum membelinya teman-teman membaca dulu komposisinya. Pastikan kandungan zat N-nya tidak melebihi atau tidak lebih banyak dari zat lainnya, karena zat N ini bisa memancing klorofil tanaman keladi sehingga tidak cocok untuk keladi hias yang berwarna non-hijau seperti merah, pink, putih, kuning, dan lainnya. Karena jika terlalu banyak kandungan zat N-nya, nantinya warna merah atau pink atau kuning akan tergantikan dengan warna hijau. Jadi warna keladi teman-teman yang tadinya berwarna merah akan didominasi oleh warna hijau jika salah dalam hal pemilihan pupuk. Nah, ada beberapa contoh.
Pupuk untuk keladi yang kandungan zat N-nya tidak lebih banyak dari zat lainnya seperti ada Gandasilde, ada Dekastar, kemudian ada vitamin B1, Growmore, dan NPK Mutiara. Nah, teman-teman silahkan bebas mau memilih pupuk jenis apa aja. Oke, tips selanjutnya adalah pastikan keladi hias teman-teman terbebas dari hama seperti semut, kemudian ulat, belalang, dan lainnya. Caranya adalah lakukanlah perawatan, berikan pestisida nabati dari pepaya atau pestisida yang ada di rumah jenis apa saja secara rutin supaya daun dari keladi teman-teman ini tidak dimakan oleh hama-hama yang menggelikan itu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba, semoga keladi hias dan alakasianya tumbuh subur, indah-indah di rumahnya. Dan jika merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.